Balik lagi di Bejat, Bregas punya hajat. Pada kesempatan kali ini gue bakal interview temen gue, Andra Nelson, salah satu manajer dan apa peran lo di Eternal? Nyampah. Sebagai apa? Nggak, gue ya bisa dibilang kayak gitu. Ya gue yang manajemen tim. Ya bisa bilang manajer. Tapi lo bukannya megang ini juga Yan? Apa main piano? Hah? Enggak, itu bisa doang, tapi nggak jago. Jadi gue kasih yang lebih punya kapabilitas. Oh, yang lebih berpengalaman lah ya. Iya. Oke, jadi nggak sejago itu. alasan gue milih Andrian karena kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini tuh banyak musisi-musisi baru muncul. Ya nggak sih? Lo ngerasa gitu nggak sih Yan? Banyak, nyampah banget. Nggak mau bercanda. Maksudnya Lo jangan gitu dong. nggak, maksudnya kayak padet banget. Iya. Jadi padet banget. Nah, jadi salah satu musisi-musisi yang baru muncul itu bandnya temen gue ini. Namanya apa Yan? Band lo Yan? Eternal, bisa dicari langsung. Iya, nanti kita itu promosi di akhir ya. Oke. Jadi langsung saja buat yang penasaran nih, Andrian tuh siapa sih? Jadi lo siapa gue sih Yan? Temen. Gue temen SMA-nya Bregas. Kita udah berteman udah berapa? 4 tahun. Iya. 4. Nggak tahu lah berapa tahun. Iya, Pokoknya kita temenan dari SMA. Iya. Tapi waktu bikin band dia nggak ngajak gue nih. Gue nggak tahu kenapa lo nggak ngajak gue, kenapa ya? Iya, karena ada orang-orang yang Karena gue nggak jago lah ya nyanyi. ya gitu deh. Karena ada orang-orang yang punya kapabilitas lebih buat itu. Kayak gue sendiri aja ngebuat, gue menyampahkan diri gue gitu. Udah, lo nggak usah main Yan gitu. Oh iya, oke. Jadi orang-orang yang emang ini aja. Gitu sih. Terus gini Yan, kan dengan banyaknya aplikasi musik nih kayak Joox, Spotify, kita kan bisa bebas ngupload karya kita ya kan. Lo pertama ngupload itu Eternal di mana sih? Spotify. Pertama Spotify. Enggak Spotify, pertama itu YouTube. Ya emang platform sekarang tuh banyak banget kan. Dari YouTube, Spotify, terus ada Deezer, Apple Music segala macem. Kita tuh sebenarnya dikasih panggung banget lah buat berkarya tuh. Makanya itu juga yang jadi faktor timbul banyaknya saingan. Oh iya, jadi tapi kalau jujur ya nih, kalau dari kacamata lo sebagai manajer nih, lo merasa saingan tuh ngaruh banget gak sih ke pendengar lo gitu? Atau kayak lo tuh menentukan pendengar itu dari gimana cara lo mempromosikan? Atau emang band lo udah ketutup gitu sama ini, sama pesaing-pesaing lo? Kalau ketutup sama pesaing lain enggak Enggak ya, ya? maksudnya setiap genre itu kan punya pasarnya masing-masing ya gak sih? Iya. Kayak jazz punya orang yang punya selera itu, pop, rock, ya udah ada pasarnya masing-masing. Jadi saingan tuh sebenarnya nggak mengganggu ya, bener. Gimana cara lo ngepromosiinnya, terus dari teman-teman lo juga, itu ya apa koneksi lo lah. Koneksi lo, semakin banyak orang tahu, semakin naik. Nah mungkin nih dari teman-teman kita sini yang nonton ya nih, di kepikiran nih gimana sih cara kita ngebentuk band, gimana sih cara kita surrounding, gimana cara kita promosi band kita dan lain-lain. Itu lo ada ini nggak sih lo kayak apa langkah pertama yang harus lo lakuin kalau lo mau ngebuat band? Oke, kalau dari langkah pertama ngebuat band, pastiin dulu lo punya temen. Udah pasti dong. Emang kalau misalnya kita nggak punya temen nggak bisa kita bersolo karir gitu? Bukan band dong. Oh iya. Iya benar. Grup ya kan. Ya kalau untuk ngebuat band ya lo pastiin lo punya temen. Lo cari orang-orang yang emang satu mau kerja, kedua bisa kerja, yang ketiga tuh apa ya? Mungkin kreatif sih kalau untuk ini kan bicara musik ya. Ya industri kreatif lah ya. Iya, lo emang harus kreatif dan emang pengen untuk berada di bidang itu gitu. Terus kalau masalah promosi tuh kalau sejauh ini ya gue tuh dari teman ke teman aja. Paling di Instagram sih ada beberapa akun yang emang menyediakan jasa promosi berbayar. Kayak contohnya, tapi gue nggak pernah pakai itu ya, jadi gue nggak tahu sebenarnya berbayar berapa. Terus ini yang gue sebutin nih salah satunya tuh Music on Friday, itu gue nggak tahu itu dia berbayar emang? berbayar atau enggak, gue nggak tahu.
Tapi itu ada webnya kok, lu bisa. Waktu itu lu pernah ngisi kan ya kalau nggak pernah salah? ngisi, cuman Tapi nggak direspon. Belum ada di posting, jadi tolong musikan Friday. Tolong, ini band teman saya ini ingin panggung, tolong ditolong lah ya. Enggak sih, ini paling anak-anak tidar yang ini. Tapi siapa tuh anak-anak tidar kan selera musik kalian bagus ya. Alhamdulillah gitu ya. Terus tadi udah kita cara gimana kita membuat band, cara promosi segala macem. Terus kayak di band kan lo nyatuin banyak kepala nih ya nih. Kayak ada lo, kalau di Eternal nih ada Die, ada Kimloy dan Cek yang bagaikan pinang nggak bisa dibelah. Kan kalau ada pepatah bilang pinang dibelah dua, ini nggak bisa dibelah karena kembar tapi nggak mirip. Iya. Ya kan? Ada. Terus ada Joshua, terus ada Adi. Nah, itu dari banyak kepala gitu tuh. Pernah ada ini nggak sih kayak misalnya masalah-masalah gitu tuh, tapi maksud gue kayak oke lah, mungkin kalau masalah lo terlalu pribadi ya. Kayak gimana sih cara lo nyelesain masalahnya gitu tuh? Sebagai lo di sini sebagai manajer ya, kayak yang ngatur-ngatur gitu lah. Kalau gue di sini apa ya, nggak cuman memanajemen kayak yang harus jadwal mereka ngeband, jadwal rekaman dan lain-lain. Tapi juga kayak masalah-masalah gitu pasti nggak mungkin lu kan, tugas gue juga kayak yang tadi lu bilang, nyatuin banyak-banyak kepala jadi satu visi gitu. Jadi otomatis keputusan semua ada di gue dong. Ya kan. Nah itu penting banget, harus ada yang namanya pemimpin, ada orang yang punya jiwa pemimpin dan bisa untuk ngatur orang-orang ini. Kalau nyelesain masalah dengan mereka, contoh kayak kemarin menurut gue itu nyelesain satu masalah ya. Gue nge-kick satu orang, klarifikasi yang tadi namanya Joshua itu udah nggak di band karena udah ya gue keluarin aja gitu, karena emang ya ada lah masalah internal yang emang internal nggak bisa diceritain lah, intinya masalah. Dia nggak pantas lagi untuk ada di band itu, dan itu gue harus ngambil keputusan itu sendiri. Nggak perlu lagi gue pakai minta pendapat anak-anak ini, karena kita di sini kan bisnis ya, di dalam band ini bisnis juga, jadi ya nggak bisa main pakai rasa kasihan. Terakhirnya nih, kiat-kiat nih, apa sih yang harus dilakuin, kayak jurus-jurus gitu, kiat-kiat intinya deh kalau misalnya mau bikin band itu. Kayak misalnya lo mungkin harus nyesuaiin sama jiwa teman-teman lo mau bikin band apa gitu. Kira-kira menurut lo apa sih ini terakhir nih buat penutupan buat teman-teman kita nih? Iya, lo harus nentuin genre sih. Pertama itu genre penting banget, karena itu yang bakal jadi karakter band lo. Genre lo itu karakter band lo, dan orang-orangnya pun harus punya karakter dan selera yang sama. Contoh kayak lo mau bikin musik jazz, lo harus band jazz gitu, lo harus ngumpulin orang-orang yang emang punya selera jazz yang bagus, terus juga punya wawasan tentang jazz yang bagus, dan emang suka dan pengen untuk ngerjain musik jazz. Jangan lu pengen bikin jazz terus lu ngambil gitaris yang sukanya rock, metal, reggae gitu. Tapi Kim lu suka reggae kan? Iya, cuman dia emang masih bisa ngalah lah ya. Masuk ke genre, dia cuma suka. Jadi lu intinya harus punya selera yang sama juga. Bukan cuma sekedar suka, tapi emang mau ngerjain genre itu. Berarti yang penting itu lo kalau mau buat band, pertama niat, yang kedua punya temen, yang ketiga satu visi lah ya. Satu visi itu harus di dalam tim, dan harus ada satu kepala yang emang bisa mimpin dan bisa ngatur. Nah tuh. Oke teman-teman, segitu aja interview kali ini. Mungkin Andrian mau promosiin Eternal, lagu-lagunya. Bisa dilihat di mana ya? Bisa lihat di Spotify, Deezer, Apple Music, atau di iTunes juga udah ada, Amazon juga ada kalau ada yang mau beli ya, kalau niat. Tapi ada di YouTube gratis, YouTube, Spotify gratis. Judulnya 2 kata dari Eternals, nya yang tengah hilang jadi Eternals. Iya gitu deh. Ya udah bisa dicari. Oke. Jadi bantu saya kaya dengan mendengar band saya. Tapi kalau gue lebih rekomendasiin satu lagu Eternal tuh lagu terbarunya ya nih. Apa sih judulnya tuh? The Flowers tuh enak tuh lagu itu. Iya. Oke, thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua sama Andrian pamit. Sampai jumpa di Bejat episode selanjutnya. Bye bye. Suddenly people step all together.
still stuck in tears in the corner